Pernahkah Anda merasa lelah karena terlalu sering berharap dan berjuang, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa segala usaha dan doa yang Anda panjatkan belum membuahkan hasil yang memuaskan? Mungkin, ada satu kunci yang kita lupakan, ikhlas. Tapi, apa sebenarnya arti ikhlas itu? Dan bagaimana jika ikhlas ternyata memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip alam semesta yang lebih besar? Mari kita telusuri lebih dalam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Hiburan Senja. Di video kita kali ini yang akan membahas sebuah konsep luar biasa yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup, ikhlas kuantum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, mari kita pahami dulu apa itu ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas sering diartikan sebagai keikhlasan hati, atau melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Namun, apakah Anda tahu bahwa ikhlas juga memiliki dimensi lain yang lebih dalam, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fisika kuantum? Konsep ini bukan hanya menarik, tetapi juga bisa memberi kita pandangan baru tentang bagaimana kita bisa mencapai kedamaian dan kesuksesan dalam hidup. Apa itu ikhlas? Ikhlas, dalam pengertian sehari-hari, seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam menerima keadaan dan menjalani hidup tanpa mengharapkan imbalan. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, ikhlas memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan kompleks. Untuk memulai, mari kita bahas ikhlas dari sudut pandang spiritual, psikologis, dan praktis. Ikhlas dalam konteks spiritual. Dalam banyak ajaran spiritual dan agama, ikhlas adalah sebuah kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain atau bahkan dari Tuhan. Dalam Islam, misalnya, ikhlas adalah kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dianggap lebih mulia dan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan dengan pamrih. Ikhlas mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan menyerahkan segala hasil kepada Yang Maha Kuasa, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dari perspektif psikologis, ikhlas bisa diartikan sebagai keadaan emosional di mana seseorang tidak merasa terbebani oleh ekspektasi atau hasil akhir dari usahanya. Psikolog seringkali menekankan pentingnya memiliki mindset ikhlas untuk kesehatan mental. Ketika kita ikhlas, kita belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan tidak terperangkap dalam kekecewaan jika hasil yang kita harapkan tidak tercapai. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mengurangi stres. Contohnya, bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek besar di kantor. Anda telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jika Anda tidak ikhlas, Anda mungkin akan merasa sangat kecewa, stres, dan mungkin marah. Namun, dengan sikap ikhlas, Anda akan bisa menerima hasil tersebut dengan tenang, melihatnya sebagai pengalaman belajar, dan melanjutkan hidup tanpa rasa beban yang berlebihan. Ikhlas dalam konteks praktis. Secara praktis, ikhlas dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah dan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, dalam hubungan sosial, ikhlas berarti kita melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas berarti kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, tanpa terobsesi dengan pujian atau penghargaan. Kita bekerja karena kita ingin memberikan yang terbaik, bukan karena ingin diakui atau dihargai oleh atasan. Sikap ini membuat kita lebih tenang dan bahagia dalam menjalani pekerjaan, karena kita tidak terbebani oleh ekspektasi yang seringkali tidak realistis. Mengapa sikap ikhlas sangat penting? Karena dengan ikhlas, kita bisa mencapai ketenangan batin dan keseimbangan hidup. Ikhlas membantu kita mengurangi rasa cemas dan stres yang seringkali timbul akibat terlalu banyak berharap pada hasil yang belum tentu terjadi. Ketika kita ikhlas, kita lebih fokus pada proses daripada hasil. Ini tidak hanya membuat kita lebih produktif, tetapi juga lebih bahagia. Selain itu, ikhlas juga membantu kita memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ketika kita tidak mengharapkan imbalan atau balasan dari orang lain, hubungan kita menjadi lebih murni dan tulus. Kita menjadi lebih dermawan dan murah hati, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sekarang, mari kita beralih ke prinsip fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku partikel subatomik. Salah satu prinsip dasar dalam fisika kuantum adalah bahwa partikel bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus, dan hanya memilih keadaan tertentu ketika diamati.
Ini dikenal sebagai prinsip superposisi dan kolaps fungsi gelombang. Bagaimana ini berkaitan dengan ikhlas? Bayangkan hidup Anda sebagai kumpulan kemungkinan yang tak terbatas. Setiap tindakan, pikiran, dan keputusan Anda adalah partikel yang berinteraksi dalam lautan kemungkinan ini. Ketika Anda ikhlas, Anda melepaskan keterikatan pada satu hasil tertentu, membiarkan alam semesta memilih hasil yang terbaik untuk Anda. Dengan kata lain, Anda mempercayakan proses kepada dinamika alam semesta. Konsep ikhlas dan prinsip kuantum dapat dihubungkan melalui ide bahwa ketika kita melepaskan ekspektasi dan keterikatan, kita membuka diri terhadap berbagai kemungkinan hasil yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti menerima bahwa hasil yang kita terima mungkin bukan yang kita harapkan, tetapi bisa jadi adalah yang terbaik bagi kita dalam jangka panjang. Contoh nyatanya, ketika Anda sedang berusaha meraih sesuatu, misalnya pekerjaan impian atau pasangan hidup, Anda melakukan segala upaya yang terbaik. Tetapi jika hasilnya tidak sesuai harapan, dengan sikap ikhlas, Anda tidak akan terpuruk. Anda akan memahami bahwa mungkin ada alasan lebih besar mengapa hal itu terjadi dan ada kemungkinan lain yang lebih baik menunggu di depan. Lalu, bagaimana kita menerapkan konsep ikhlas kuantum dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita perlu melatih diri untuk selalu fokus pada proses, bukan hasil. Ini berarti menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, tanpa terlalu terikat pada hasil akhir. Kedua, kita perlu belajar untuk menerima dan melepaskan. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi lebih kepada menerima bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan, alih-alih merasa putus asa, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan dan pelajaran berharga. Ketiga, meditasi dan refleksi diri bisa sangat membantu. Dengan meditasi, kita bisa lebih tenang dan jernih dalam berpikir, sehingga lebih mudah untuk ikhlas. Refleksi diri membantu kita memahami diri sendiri dan perjalanan hidup kita dengan lebih baik. Konsep ikhlas kuantum juga berkaitan erat dengan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kita menarik apa yang kita fokuskan ke dalam hidup kita. Ketika kita ikhlas, kita memancarkan energi positif yang pada akhirnya akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita terobsesi dengan hasil dan ekspektasi, kita memancarkan energi negatif yang justru bisa menghambat kesuksesan kita. Jadi, bagaimana kita bisa memulai perjalanan menuju ikhlas kuantum? Pertama, mulailah dengan langkah kecil. Latih diri untuk selalu fokus pada proses dan bukan hasil. Kedua, buatlah waktu untuk meditasi dan refleksi diri setiap hari. Ketiga, selalu ingat bahwa hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan itu, baik suka maupun duka. Sekarang, saatnya Anda mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih ikhlas dan penuh makna. Mulailah dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada proses, lepaskan ekspektasi yang berlebihan, dan percayalah pada kekuatan alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menerapkan ikhlas dalam hidup. Sampai jumpa lagi di video inspiratif lainnya. Salam senja.